Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilman wa fiqha. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma hab lana imanan wa yaqinan wa mu'afatan wa niyatan. Allahumma amin. Para hadirin, Bapak Ibu, jamaah pengajian yang bertempat di Masjid Nuansa Ubalan ini, juga jamaah yang datang dari Yakita Yayasan Qiyam At-Tabi'in Korjo Pandaan yang dipimpin oleh Ustaz Syahri, diikuti juga beberapa orang sepuh, Mas Syafa, Pak Tugini, Masya Allah sudah sepuh tapi menjadi penyemangat bagi yang lain. Dan jamaah Masjid Nuansa Ubalan yang saya belum banyak kenal, ya, sehingga tidak tahu tokohnya. Semuanya ya saya hormati, saya cintai. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah. Di tanggal 20 Rajab ini berarti sudah dekat Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan zahir batin kita dan juga menjaga keimanan kita. Allahumma amin. Dan semoga keluarga kita atau kenalan kita yang masih sakit diberi kesabaran oleh Allah, dijadikan sebagai kafarah dan segera diberi kesembuhan. Allahumma amin. Jamaah sekalian rahimakumullah, malam hari ini menarik sekali tema yang akan kita bahas. Tema kita adalah adab menjaga hubungan. Jadi ini tema yang menarik. Terima kasih kepada panitia yang sudah memilih tema ini. Apa pentingnya tema ini? Sehingga kita harus bersemangat membahasnya. Bapak Ibu rahimakumullah, pertama tema ini yaitu menjaga hubungan baik. Kalau di dalam istilah agama kita, dalam bahasa kita adalah solahu dzatil bain. Solah dzatil bain, bagusnya hubungan. Memperbaiki hubungan, menjaga, melestarikan kebaikan hubungan. Perlu diketahui bahwa menjaga hubungan yang baik termasuk ibadah paling utama. Kalau kita mengenal ada ibadah sholat, ibadah baca Quran, ibadah sedekah, puasa. Ini ada ibadah namanya menjaga hubungan. Menjaga hubungan. Entah solah dzatil bain atau islah dzatil bain. Yang kedua, ini termasuk sebab paling agung untuk hidup dengan bahagia. Yang ketiga, solah dzatil bain ini termasuk faktor yang paling kuat dalam mempererat ukhuwah Islamiyah. Dan yang keempat, tema ini yang kita bahas termasuk pilar dakwah yang sukses.
pilar dakwah sunnah. Kita baca hadisnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bidarajatin afdalu minas salati was siyami was sadaqah." Qalu bala ya Rasulullah. Qala salahu dzatil bain wa fasatu dzatil bain hiyal haliqah. Maukah kalian aku tunjukkan yang lebih utama derajatnya, satu tingkat di atas sholat, di atas puasa, di atas sedekah? Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan salahu dzatil bain. Jadi ibadah yang di atas derajatnya sholat, puasa dan sedekah adalah ibadah sholah dzatil bain, yaitu memperbaiki dan menjaga hubungan baik sesama kita, sesama umat Islam. Apalagi kalau kita dalam satu organisasi, satu masjid, satu yayasan, tentu lebih utama lagi untuk sholah atau islah dzatil bain. Sementara kata Nabi SAW, kebalikan daripada sholah dzatil bain yaitu fasadu dzatil bain, rusaknya hubungan, renggang, ya, tidak saling sapa, saling benci, itu adalah haliqah, al-haliqah. Itu adalah yang gunduli agama, penggundul agama, pencukur agama. Jadi agama kalau cukur gundul kan ya nggak tersisa, karena agamanya digundul gitu. Dipotong, ditebang, dihabisi. Katanya begitu. Nah, ini berarti sekali lagi apa yang kita bahas itu teramat penting. Jamaah sekalian rahimakumullah, ya, hadis yang lain dari sahabat lain ada. Kalau fasadu dzatil bain itu ya, atau su' dzatil bain, al-baghdha wa al-adawah, yaitu saling benci dan saling memusuhi. Imam Abu Darda, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, perawi hadis tadi, diceritakan oleh Abu Idris Al-Khawlani rahimahullah. Sami'tu Abu Darda yahlif wa aimullah. Saya mendengar Abu Darda itu bersumpah demi Allah, dan saya belum pernah mendengar Abu Darda bersumpah kecuali kali ini. Ini artinya serius dan penting. Kata sahabat Abu Darda, ma'amila adamiyun amalan khairan min masyin ila salat wa min khuluqin jaiz wa min salati dzatil bain. Tidak ada amal kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih baik daripada berjalan menuju masjid, termasuk kita saat ini berjalan menuju masjid. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, selain satu berjalan menuju masjid, kedua akhlak, ya akhlak yang mulia. Yang ketiga adalah islah dzatil bain, memperbaiki hubungan, memperbaiki keadaan. Dan apa yang kita lakukan adalah bagian daripada upaya ikhtiar menimba ilmu untuk kita praktekkan menjaga hubungan baik atau memperbaiki hubungan yang belum baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertanyaannya, bagaimana cara kita membangun hubungan, membangun relasi yang baik, dan bagaimana menjaga hubungan yang baik? Ini penting sekali. Ya, ini penting sekali dan harus menjadi kesadaran semuanya. Kalau kita berorganisasi, ya entah itu ketakmiran, entah itu yayasan, semua anggota pengurus harus menyadari ini. Bahkan jamaah harus menyadari ini. Karena faktor-faktor di atas yang sudah saya terangkan. Jamaah rahimakumullah, dalam persiapan singkat yang saya lakukan, insya Allah ada 9 langkah yang harus kita lakukan dan 9 usaha
yang harus kita upayakan. Yang pertama, masing-masing kita menghiasi diri dengan akhlak, menghormat yang besar, menyayangi yang kecil. Jadi masing-masing kita itu ada di atas kita, ada di bawah kita. Jadi di waktu yang sama kita harus punya yang namanya akhlak Islam berupa tauqirul kabir wahtiramus shaghir. Mengagungkan yang besar, menyayangi yang kecil. Ini yang dibudayakan dalam budaya Jawa dengan istilah tepo seliro. Sudah menjadi disebut dengan nilai lokal, ya, nilai lokal, kearifan lokal. Karena itu memang istilah dalam bahasa Jawa, tepo seliro, untuk membahasakan apa yang disebut di dalam Islam, yaitu tauqirul kabir wahtiramus shaghir. Kalau dalam bahasa Indonesianya tenggang rasa. Di dalam hadis Tirmidzi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu cerita, ada orang tua ingin mendatangi Nabi SAW, sedang berjalan. Lah para sahabat yang lain juga mau ke Nabi. Nah begitu berjalan, pas mendapati ada orang tua, jalannya pelan-pelan. Akhirnya para sahabat yang kuat-kuat itu mengerem jalannya, berjalan di belakang orang tua, tidak menyalip, ya, berjalan di belakang orang tua, tidak menyalip orang tua. Sabar, ya begitu ya. Nah, atau afwan, ini kita baca hadisnya, ja'a syekhun yuridun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa abda'al qaumu anhu ayyuwasi'ulah. Jadi yang diceritakan di hadis ini kebalikannya, sahabat itu tidak perhatian. Tidak perhatian, jadi tidak agi-agi, ya. Jadi terlambat untuk memberikan jalan khusus kepada orang sepuh ini. Akhirnya Nabi bersabda, laisa minna malam yarham saghirona wa yuwaqqir kabirona. Ya, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dari kami dan yang tidak mengagungkan, memuliakan yang besar dari kami. Hadis banyak ada, hadis Anas, Abdullah bin Amr, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abu Umamah dan lain-lain, ya. Walhasil hadisnya sahih. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang dimaksud laisa minna sebagian ulama mengartikan bukan termasuk sunnah kami, bukan termasuk adab kami. Tapi Sufyan Ats-Tsauri tidak setuju makna ini, dia bilang laisa mithlana, tidak seperti kami, ya. Jadi ya artinya Nabi tidak mengakui akhlak tersebut, artinya Nabi mengingkari. Nabi mengingkari orang yang berakhlak tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang besar atau yang tua. Nah, kalau kita mau menerapkan ini, siapapun yang tua, kita kenal nggak kita kenal, apalagi pokoknya tandanya dia muslim kita hormat. Lebih-lebih kalau muslim, ya, yang tidak muslim aja kita hormati, apalagi yang muslim, apalagi tokoh, apalagi ulama, apalagi orang-orang berjasa. Jadi tidak boleh kita acuh tak acuh, ya, mesti didahulukan, mesti dilayani, mesti sopan santun. Nah ini kalau dijaga, kita punya akhlak mulai kecil, anak kita ajari demikian. Makanya di Jawa itu kan termasuk bagian dari tepo seliro, ndak jambal, ya, orang yang lebih tua, ndak langsung nyebut namanya begitu. Itu bagian dari budaya, ya, dalam rangka untuk melaksanakan nilai yang ada di dalam akhlak Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua, langkah kedua. Jadi pertama kita harus menanamkan dan menjaga, mengembangkan akhlak tepo seliro, tenggang rasa, atau
tauqirul kabir wahtiramu as-saghir. Yang kedua adalah kita harus belajar lebih banyak melihat kepada kebaikan orang daripada keburukan orang. Kita harus belajar lebih banyak melihat kebaikan orang daripada keburukan orang. Artinya menghargailah kebaikan orang. Bukan hanya pandai mengkritik, ya, tapi lebih dari itu lebih pandai lagi untuk menghargai kebaikan orang. Itu saya bahas panjang lebar, sayang belum dalam bentuk buku tercetak, yaitu berjudul Seni Mengembangkan Kebaikan. Seni mengembangkan kebaikan. Nah, ilmu ini berguna sekali dalam setiap lini kehidupan, khususnya dalam keluarga. Dalam keluarga, dalam organisasi, dalam masyarakat, dalam apapun. Kita ambil dari hadis Nabi SAW, hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, la yafraku mu'minun mu'minatan, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Orang mukmin itu tidak boleh membenci orang mukminah, orang mukmin perempuan. Ya, orang mukmin laki-laki tidak boleh membenci orang mukmin perempuan. Dalam hal ini konteks secara khusus, suami yang mukmin tidak boleh membenci istrinya yang mukminah. Tentu membenci itu ada sebab. Biasanya sebabnya karena istrinya punya kesalahan, punya kekurangan, sehingga suaminya benci. Lah Nabi menyuruh kita, in kariha minha khuluqan, kalau suami itu memang membenci ya satu perangai dari istrinya, radhiya minha akhar, tentunya dia senang, suka dengan perangai istrinya, ya perangai yang lain dari istrinya. Nah, Nabi menyuruh, mengajarkan untuk lebih melihat kepada perangai yang disukai. Yang disukai dari istrinya apa? Itu silahkan ditonjolkan. Itu yang dilihat. Jangan fokus kepada kekurangan. Nah, itu supaya bisa hubungan baik antara suami istri baik. Begitu pula dengan anggota anak buah. Anak buah ini Masya Allah dalam hal ini bagus. Cuma sayang ini agak beling dan seterusnya. Lah itu jangan ditonjolkan kekurangannya. Kekurangan nanti pelan-pelan itu menjadi PR diperbaiki. Tapi harus dikembangkan kebaikannya melalui keistimewaan yang dimilikinya. Sama guru dengan murid juga demikian, orang tua kepada anak demikian. Jadi penting sekali dalam hal ini kita kembangkan, belajar melihat, menghargai yang baik, melebihi melihat kepada yang buruk. Ketiga, untuk menjaga, untuk membangun dan menjaga hubungan yang baik adalah at-tahalli birifqi wallin wasyura. Kita menghiasi diri dengan akhlak kelembutan dan akhlak musyawarah. Jadi harus ada lemah lembut dan musyawarah. Ya, lemah lembut dan musyawarah itu penting. Apalagi berorganisasi. Orang banyak, jumlahnya banyak, ada yang lama, ada yang baru, ada yang tua, ada yang muda. Maka masing-masing termasuk dari pimpinannya perlu lemah dan lembut, ya, menghadapi semuanya, dan perlu juga syura, membudayakan musyawarah dalam hal-hal yang penting. Sebagaimana hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zanah wa la yunza'u min syai'in ila syana. Jadi akhlak lemah lembut itu tidak ada pada sesuatu kecuali menghiasi. Semakin elok, semakin cantik sesuatu itu. Ada sesuatu kita lakukan dengan lemah lembut, itu semakin elok.
semakin cantik. Sekarang dakwah. Dakwah kita lakukan dengan lemah lembut, itu semakin elok. Dagang dengan lemah lembut semakin elok, begitu seterusnya. Dan tidaklah dicabut dari segala sesuatu atau dari sesuatu, melainkan akan memperburuk sesuatu itu. Dakwah ibadah yang terbesar, mewarisi Nabi SAW yang terbaik ini, tapi kalau tidak ada arifku, ya dakwahnya jadi jelek. Dakwahnya jadi tidak menarik gitu. Nah, apa yang disampaikan Nabi SAW ini sebelumnya sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam Ali Imran 159, fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ya, berkat rahmat Allah kamu Muhammad bisa berakhlak lemah lembut. Jadi akhlak lemah lembut itu tidak semata-mata usaha kita, tapi taufik dari Allah. Ada belajar, ada taufik dari Allah. Seandainya kamu keras hati dan kasar perangai, niscaya orang-orang dari sekitarmu sudah bubar. Orang dekat saja bubar, apalagi orang jauh gitu. Ya nggak mau mendekat. Terus setelah itu, kalaupun anak buah ada yang salah, ya kata Allah di sini nih, jangan keras hati dan kasar perangai atau lesan yang didahulukan. Fa'fu anhum, kamu maafkan. Kamu maafkan. Kemudian ajaklah mereka musyawarah. Wastaghfir lahum, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Kemudian wasyawirhum, ajak mereka untuk bermusyawarah. Kamu hargai mereka dalam hal-hal tertentu, ajak bermusyawarah. Nah, ini adalah metode dalam memimpin yang diajarkan langsung oleh Allah, dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diwariskan kepada kita. Ini yang ketiga. Bismillah. Saya kemarin minum es, langsung tadi batuk ya. Alhamdulillah. Yang keempat, belajar berjasa dan mengingat jasa orang. Belajar berjasa kepada orang dan mengingat jasa orang kepada kita. Itu kalau ingin menjaga hubungan baik. Belajar untuk berjasa kepada orang dan mengingat jasa orang kepada kita. Allah berfirman, wa anta'fu aqrabu litaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa haddallahu 'alal afwi wal fadli. Dalam berumah tangga saja, yang itu hubungan terkecil, ya, Allah Subhanahu wa taala memotivasi, kata Imam Syafi'i, untuk memaafkan dan untuk berbuat lebih kepada pasangannya. Berbuat fadl, berbuat jasa, berbuat baik, menanam jasa. Nah, salah satu prakteknya, walatan sawul fadla bainakum, janganlah kalian, hai suami, hai istri, melupakan berbuat jasa, berbuat baik di antara kalian. Kata Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, maksud Allah itu begini, hai manusia, kamu jangan lupa untuk mengambil inisiatif, mendahului, berbuat jasa, berbuat baik kepada sebagian kalian.
Jangan lupa ya. Kalau kamu lupa, kamu nggak melakukan itu. Jadi mengingat-ingat perintah untuk berbuat jasa. Itu harus kita ingat. Itu diperintah oleh Allah. Ya. Hendaklah suami yang mencerai istrinya, kata di tafsir ini. Hendaklah suami yang mencerai istrinya sebelum istrinya dijamah. Sebelum istrinya dijamah, jadi baru akad nikah, belum dikumpuli, udah dicerai. Hendaklah suami yang mencerai istrinya sebelum dijamah memberikan kepadanya mahar penuh lengkap. Jangan separuh, walaupun kewajibannya separuh, beri penuh. Gitu loh, jadi suami yang berjasa, berbuat baik kepada mantan istrinya. Terus jika mahar yang penuh itu sudah dibayar sebelum, ya ketika akad nikah, sebelum cerai, berarti kan mahar itu sudah penuh di tangan wanita. Jika sudah dibayarkan, hendaklah si wanita membayarkan semuanya kepada suaminya. Kalau itu bisa. Istri berjasa kepada mantan suaminya. Wah, itu hebat. Ya, jika tidak, kalau masing-masing tidak mau al-fadl, ya maka cukup al-adl. Al-adl itu separuh. Kalau belum bayar sama sekali, bayar seluruhnya. Kalau tidak mau ya sudah separuh, karena itu kewajiban. Kalau sudah dibayarkan, kembalikan separuh. Kalau tidak keseluruhan. Kalau nggak mau kembalikan keseluruhan, ya udah kembalikan separuh. Jadi Allah memerintahkan al-adl summal fadl. Al-fadl itu jasa, ya, berbuat baik, berbuat lebih dari kewajiban. Itu contoh suami istri. Begitu pula yang lain, semua muamalah. Silahkan berinisiatif mendahului berbuat baik. Melebihi dari kewajiban di pundak kita, kita beri lebih, termasuk membayar hutang dan seterusnya, ya. Nah, ada peristiwa Jubair bin Mut'im itu ditawari gadis kecil oleh Sa'ad. Karena ditawari oleh gadis kecil, ndak enak kalau menolak. Akhirnya ya dinikahi. Setelah dinikahi, karena memang masih kecil, dicerai dan diberi mahar penuh. Ya diberi mahar penuh. Belum dijamah, belum diapa-apakan. Terus ditanya, kenapa Anda melakukan itu? Dia bilang, iya, gimana? Beliau menawari saya putrinya, saya enggak bisa untuk menolaknya, ya saya terima. Cuma karena memang sangat kecil, saya cerai sebelum saya apa-apakan, dan saya beri mahar penuh. Ya seperti hadiah saja mahar. Terus orang tadi itu bertanya kepada Jubair bin Mut'im, kenapa Anda kok tidak membayar cukup separuh mahar saja? Kan itu kewajibannya. Lalu Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu mengatakan, aina qaulullahi ta'ala wala tansawul fadla bainakum. Lihat, betul yang kamu katakan, memang kewajibannya separuh, tapi di mana kita tempatkan, di mana coba firman Allah, kamu jangan lupa berbuat lebih. Saya lebih berhak untuk berbuat lebih. Itu semangatnya Jubair bin Mut'im. Kalau hubungan itu begini, walaupun cerai, ya nggak masalah. Betul nggak? Karena betul-betul bagus, perilakunya bagus. Itu padahal itu cerai, ya, itu nggak masalah. Ya, akan terus ada hubungan baik. Yang kelima, nah ini bismillah. Ya, tadi teman-teman tak suruh bawa majalah. Ini ada hubungan erat dengan ini, walaupun saya tidak membahas ini, ya, tapi poin kelima itu judul besar di sini, rahasia orang besar. Apa itu at-taghaful? Ya, saya baca sebagian saja.
Jadi yang kelima itu adalah agar hubungan baik, maka kita wajib beradab at-taghaful. Wah, bagus ini. Taghaful itu apa? Bukan taghaful anil wajibat atau anis sunan atau anil ma'ruf, oh bukan. Taghaful an ba'dil akhta. Merem dari sebagian kesalahan orang. Ya, kita melalaikan sebagian kesalahan orang. Bahasa yang lain, al-musamahah fil akhta au fi al-khata. Kita bersikap toleran dalam tentang kesalahan orang. Akhlak ini mahal. Kalau ingin tahu mahal, perhatikan di majalah itu di halaman 8. Di halaman 8 tentang sahabat Muawiyah nomor 3. Muawiyah bin Abi Sufyan. Perkataan yang bawah, al-aqlu mikyal, thuluthuhu fitanatun wa dzaka, wa thuluthahu taghaful. Akal itu adalah wadah, sepertiganya adalah intelektualitas dan intelijensi, sedangkan 2/3 adalah sikap taghaful, pura-pura tidak tahu terhadap kesalahan orang. Ya, baik. Jadi kita lanjut ya, bilang itu menjadi diskusi dari Surabaya waktu itu. Aktivitas orang besar untuk memajukan lembaga, yayasan, perusahaan dan negara, ya 33%-nya adalah kemampuan intelektualitas, yaitu fitanah, dan intelijensi yang tinggi, yaitu zaka, di mana ia harus cerdas dalam bekerja, belajar, menggagas atau membahas berbagai persoalan, dan cerdik untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Jadi kemampuan intelektualitas dan mentalitas yang melahirkan gagasan-gagasan brilian dan sikap-sikap yang elegan hanya sepertiga keberhasilan, ya. Hanya sepertiga isinya akal. Isinya akal itu sepertiganya itu. Sementara 2/3-nya adalah sikap ulet dan fokus pada visi dan misi dan gagasan besarnya, dengan mengesampingkan hal-hal yang tidak penting atau persoalan kecil atau kesalahan kecil yang dilakukan oleh orang di sekitarnya atau bahkan yang dilakukan oleh lawan terhadapnya. Dia tetap menjaga kondisi agar tetap kondusif, aman dan nyaman dalam upaya mewujudkan cita-cita. Inilah yang disebut dengan taghaful, yaitu pura-pura tidak tahu kesalahan anak buah atau kesalahan lawan sekalipun. Pura-pura tidak tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Jadi dia ingin melupakannya, ingin melewatkannya, tidak ingin mempedulikannya atau mempermasalahkannya, sebab ada yang lebih besar dan lebih penting, yaitu program utamanya. Jadi ulet dan fokus pada program adalah faktor terbesar keberhasilan orang-orang besar, ya. Setelah berakal besar dan bermental baja dan berjiwa besar, dengan berpura-pura tidak tahu terhadap orang-orang atau hal-hal yang akan menyibukkan dirinya dari tugas utamanya, yaitu meraih cita-cita, mewujudkan impiannya. Oleh karena itu tidak heran jika sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang mengungkapkan pandangannya itu menjadi seorang negarawan tulen, politisi yang profesional, 20 tahun menjadi gubernur yang maju, 20 tahun menjadi khalifah yang maju dengan prestasi-prestasi gemilang untuk Islam dan seterusnya. Ini penting sekali, ya. Itu rahasia orang besar, itu penting. Kita harus belajar adab taghaful. Nah, adab taghaful itu langsung perintah Allah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu bentuk praktek Nabi adalah di surat Tahrim ayat 3.
Wa idh asarun nabiyyu ila ba'di azwaji haditha falamma nabba'at bihi wa adhharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu a'rada an ba'd. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, yaitu Hafsah. Nabi berbisik kepada Hafsah rahasia. Lalu Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Karena tidak pernah Hafsah itu main rahasia dengan Aisyah radhiyallahu anha. Cerita semua. Padahal Nabi rahasia, sama Hafsah diberitakan ke Aisyah radhiyallahu anhuma. Lalu Allah memberitahu Nabi Muhammad tentang peristiwa itu. Gitu loh. Bahwa Muhammad, Hafsah cerita sama Aisyah, gitu kan. Jadi Nabi tahu bahwa istrinya melakukan kesalahan. Maka Nabi melakukan tindakan kepada istrinya yang salah. Perhatikan tindakannya, ya. Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Nabi kan kira-kira cerita 3 hal. 3 hal itu rahasia. 3-tiganya diceritakan ke Aisyah. Nabi ketika menegur Hafsah radhiyallahu anha, tidak 3-tiganya, tapi cukup 1 yang disebut, 2 enggak disebut. Ya. Nah, kan yang diceritakan bahwa Nabi, ya sudahlah, Nabi akan berpisah dengan Maria gitu kan. Nah itu ya sudah, saya tidak kumpul dengan Maria. Itu khusus ngomongnya ke Hafsah. Terus yang lain ada soal nanti ya isyarat yang jadi khalifah pengganti Nabi kalau memang wafat ya Abu Bakar kemudian Umar gitu. Nah ketika itu dibocorkan padahal harusnya tidak, itu sebuah kesalahan. Nabi menyebutkan ke Hafsah 1 hal dan menyembunyikan hal yang lain. Jadi tidak dihabis-habiskan, kamu sudah memberitahu 1, 2, 3, oh bukan. Cukup 1 aja disebut. Kamu ngasih tahu ya kalau aku misalkan ngomong tidak kumpul lagi dengan Maria misalkan, atau pisah dengan Maria. Yang lain nggak disebut sama beliau. Itu kata Allah, arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Nabi mengingatkan sebagian yang rahasia yang dibocorkan, dan menyimpan sebagian rahasia yang dibocorkan tidak disebut sama Nabi. Kenapa enggak disebut? Tidak disebut itu adalah karena istilahnya takarruman, ya. Beliau melakukan sesuatu yang takarruman wa taghafulan gitu. Takarruman wa taghafulan, karena sikap mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang cerdik pandai tidak semua dihabis-habiskan, amarah dihabiskan semua, enggak. Kesalahan anak buah dihitung sampai detail-detailnya, enggak. Cukup sebagian saja bahwa itu salah, jangan diulangi gitu. Itu kan lebih lembut, lebih soft daripada kalau koyok di absen kesalahan, ya. Jadi itu penting sekali. Jadi Nabi SAW bersikap taghaful kepada sebagian kesalahan. Nah, karena itu kalau di dalam agama Islam, ya, di dalam tafsir As-Sam'ani diterangkan Nabi berkata begitu karena kok hanya sebagian yang diutarakan takarruman wa safhan wa taghafulan. Ya karena Nabi memaafkan, Nabi bersifat mulia, Nabi ya berusaha melupakan sebagian kesalahan. Dan itu adalah tanda orang yang berakal, ya. Sebagaimana kata Sufyan Ats-Tsauri, mazalat taghaful min fi'lil karim. Kalau di sini ada 14, penting sekali. Kalau Imam Syafi'i juga al-labib al-aqil wal fatin al-mutaghafil. Jadi taghaful, kita tidak marah ada orang berbuat salah, dia di depan kita, kita tahu kesalahannya, tapi kita tidak pernah mempersoalkan. Itu namanya taghaful, bukan tidak tahu, sudah tahu, tapi bersifat taghaful, tasamuh. Itu penting sekali, ya. Baik, berikutnya, apalagi suami istri loh, ya.
Ini penting sekali, suami istri, ya siapapun kita di dunia Bapak Ibu, kalau kita mau nguliti siapapun, kan nggak ada yang maksum. Siapapun pasti punya salah. Nah kalau kita dalam berteman selalu melihat kesalahan orang, dalam bergaul melihat kesalahan orang, mengabsen kesalahan orang, ya kita mungkin akan sendirian, bahkan terakhir membenci dirinya sendiri, bahkan putus asa hidupnya karena dia sendiri ternyata juga banyak salahnya gitu. Jadi tidak ada orang yang sempurna, yang baik sempurna. Oleh karena itulah wajib punya sifat taghaful, karena kita juga suka kalau disikapi dengan taghaful oleh orang lain, tidak dipersoalkan setiap ucapan kita yang salah. Berbeda dengan zaman kita, bangsa kita ini sedang sakit. Apapun main lapor, itu budaya berbeda dengan budaya tepo seliro loh ya. Itu sudah rusak ya. Budaya yang baik itu rusak, akhlak yang baik itu rusak, rusaklah. Jadi kita prihatin sekali sebagai bangsa. Baik, kemudian berikutnya mohon sabar. Kalau adzan nggak apa-apa, adzan dulu aja ya, biar kita sempurnakan. Kalau adzan, kalau sudah jamaahnya hanya memang kita saja, orang lain nggak datang, nggak apa-apa. Kita adzan, terus kita lanjut sampai selesai. Ya, masih ada 4 lagi, insya Allah poin agar kita bisa membangun, merawat hubungan baik dengan siapapun. Ya, sudah adzan? Baik, fadhal. Baik, jamaah rahimakumullah, kaifa nabni wa nuhafidh ala shalah dzatil bain. Yang keenam, mura'at masyairil akharin. Mura'at masyairil akharin, menjaga perasaan orang. Menjaga perasaan orang. Jangan sampai perasaan orang itu luka. Jangan sampai perasaan orang itu malu. Jangan sampai perasaan orang itu terganggu. Jadi kita jaga. Jadi kita jaga berarti menjaga tidak melakukan hal-hal yang bisa melukai perasaan. Mura'at masyairil akharin. Ini tentu lebih detail dari tepo seliro. Contoh sekarang yang langsung diajarkan oleh Nabi SAW, contoh bagaimana kita menjaga perasaan orang agar orang tidak malu. Hadis sahih riwayat Tabrani dalam Mu'jam Awsat dari Jabir radhiyallahu anhu, naha sallallahu alaihi wasallam anid dhahik minad dartoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita tertawa karena ada kentut. Ada orang kentut dortoh. Dortoh itu berarti yang rot. Pokoknya suaranya get, kayak knalpot. Lu kan kadang memang lucu, ya. Kita mungkin kepingin ketawa, jangan diempet. Kita harus ingat ajaran Nabi, jangan. Karena begini, apalagi yang ngentut itu sudah berumur loh ya. Sudah berumur itu kelepe gak patek kuat. Jadi misalkan mari lungguh kok ngene iki ya. Mari longgo apa jelai lian titik ngono ya, jadi ngalih ngene nomor keprojolan dut gitu kan. Lo itu kalau ya maklum kan, orang sudah sepuh biarkan aja. Pura-pura nggak tahu. Kita ngomong yang lain pura-pura nggak dengar gitu. Jadi pertama dilarang tertawa, kedua kita nyelimur koyok-koyok gak kerungu. Ini beda dengan taghaful tadi, ya, taghafulnya beda. Tadi kan karena kesalahan ya. Ini menjaga perasaan. Jadi nahan Nabi anidhahik minad dartoh. Karena kalau kita ketawa bahkan kita bully, orang bisa mangkel keluar dari majelis, selamanya nggak akan ke masjid itu deh. Saya nggak sengaja kok nggak akan itu ya. Ya malu saya. Nah ini harus dijaga perasaan. Siapa sajalah, pokoknya orang dia salah tindakan, jangan diketawain. Ya, justru kita pura-pura tidak mengerti kesalahannya. Untuk menjaga perasaan, ini penting.
Kemudian ada lagi contoh, ada seorang pemuda karena kesandung talinya apa namanya tenda, jatuh ya, apa bahasa Indonesia jadi tiba kepelekang macam-macam gitu ya. Jadi akhirnya orang-orang pada tertawa. Jadi pemuda ini maunya itu nemui Sayyidah Aisyah waktu ada di Mina. Terus kok orang-orang pada ketawa, ditegur sama Sayyidah Aisyah. Apa yang membuat kalian ketawa? Yang kalian ketawain apa? Mereka bilang itu loh, pemuda itu loh kesandung tenda di Mina, ya tersungkur, jelungup macam-macam. Akhirnya hampir ayo, jadi katanya dia jatuh itu, waduh, sampai matanya katanya mendulu gitu kan. Lah itu mereka tertawa. Akhirnya ya dilarang, la tadhaku, jangan kalian tertawai. Karena saya mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada muslim yang tertimpa duri, ya kena musibah sekecil duri lah, atau di atasnya minimal duri, kecuali dia ditulis loh pahalanya oleh Allah, ditulis 1 derajat ya, dan dihapus 1 kesalahan. Jadi Allah sedang merahmati orang ini kok sampai malah mentertawakan gitu. Jadi tidak boleh ya, selain ini menyalahi aturan agama juga menyakiti perasaan. Seharusnya kan diibai, lah kok malah diketawain. Nah ini juga penting ya. Ini namanya menjaga perasaan. Kalau kita tidak menjaga perasaan, maka akan jadi masalah. Termasuk kalau orang itu punya cacat dalam badannya, dalam tubuhnya, jangan dipelototi, pura-pura nggak tahu. Sholat orang itu entah kakinya, entah apanya saja, nggak ditelok, ya kan orang jadi merasa ndak enak. Jadi kalau kita tahu ya udah pura-pura tidak tahu aib atau kekurangan atau cacat yang ada dalam dirinya itu ya. Itu juga penting seperti itu. Kemudian baik, lanjut. Sampai orang yang berzina saja, ini contoh menjaga perasaan. Orang berzina bertobat, tidak boleh diumpat, tidak boleh disalahkan, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh. Karena sudah bertobat dan taubatnya itu nasuhah, ya bisa dibagi kepada 70 orang yang lain. Ya pahalanya itu bisa cukup gitu loh. Nah orang seperti itu sudah bertobat, jangan diketawain, jangan disalahkan, dijaga perasaannya. Malah harus didukung ya, didukung, diapresiasi. Nah di nomor 6 terakhir, jangankan ini hebatnya agama kita, jangankan perasaan orang, perasaan hewan saja dijaga. Saya tahu ada yang tahu hadis menjaga perasaan hewan? Bapak Ibu rahimakumullah, ini Islam ya. Jangankan perasaan manusia, perasaan hewan aja dijaga. Nabi pernah lewat, ada orang mau nyembelih kambingnya, diinjak kambingnya sambil asa-asa. Kambingnya diinjak sambil asa-asa, matanya melihat dia mengasah beladinya. Lah, kambing kan juga punya perasaan, dia ngerti kalau itu benda tajam akan melukai dirinya, ya. Lah itu saja tidak boleh sama Nabi, karena nggak boleh menyakiti 2 kali. Dia disembelih sudah sakit, sebelum disembelih disakiti dengan ditakut-takuti. Hewan saja yang halal disembelih harus dijaga perasaan, apalagi manusia. Inilah kita harus belajar banyak tentang menjaga perasaan. Baik, ketujuh, berpikir sebelum bertindak dengan memperhatikan apa maslahat, apa mafsadat.
wajib ya masuk dalam kamus dan matematika kita dalam berdakwah, dalam hidup ini, berpikir sebelum bertindak atau sebelum memutuskan dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadahnya apa, baiknya nanti apa, rusaknya nanti apa. Kalau ternyata sudah dipikir dan maslahatnya rojihah, laksanakan dan tawakal pada Allah. Tapi kalau setelah dipikir, oh ternyata akan berdampak, dampaknya dihitung-hitung, oh besar sekali, jangan. Kan kaidahnya jelas, darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Jadi mendahulukan untuk menghindari, jadi menghindari mudarat itu harus lebih didahulukan daripada usaha kepingin mendapatkan kebaikan. Itu jika bertolak belakang. Dalam hal ini ya langsung dari Allah itu dilarang, dan kita disuruh berpikir, memikirkan sebab akibatnya ya sebelum melakukan sesuatu. Surat Al-An'am 108. Kamu jangan mencaci maki Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah. Nanti mereka akan balik mencaci maki Allah ya karena permusuhannya. Jadi membalas mencaci maki Allah. Jadi kita yang menyebabkan Allah dicaci maki. Jadi kita tidak boleh melakukan kesalahan. Walaupun Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah pantas dicaci maki. Pantas. Karena nggak layak. Tetapi tidak boleh dilakukan karena mengandung mudarat. Nah itu harus belajar. Nah kalau hadis Nabi SAW, singkat saja hadis Bukhari, ketika dia cerita kepada Sayyidah Aisyah bahwa Ka'bah yang ada sekarang ini nggak sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim, karena waktu itu kaummu itu ya nggak punya duit waktu pas bangun ini, kurang duitnya kan harus halal semua. Nah uang halal terbatas, akhirnya ya sudah sebagian yang di sana itu nggak dibangun. Kata Sayyidah Aisyah, kenapa tidak Anda lakukan ya Rasul sekarang? Anda kan bisa bongkar. Dijawab sama Nabi, laula khidsanu qaumiki bil kufri la fa'altu. Ya, saya memang mau melakukan, tapi ada alasan yang membuat saya nggak jadi. Apa itu? Kaummu baru saja meninggalkan masa kekufuran. Islam belum menancap betul di dalam hatinya. Khawatir begitu itu saya lakukan, yang mereka selama jahiliyah itu sangat mengagungkan Ka'bah, khawatir punya salah persepsi, loh Muhammad kok main-main sama Ka'bah, kok enak sekali Muhammad. Jadi khawatir nanti ada reaksi yang tidak baik, yang negatif. Akhirnya niat baik Nabi diurungkan. Niat baik Nabi diurungkan. Jadi tidak bisa dalam hal ini kita apa istilahnya berot terus, nyeruduk terus tanpa mempertimbangkan, wes nggak takut manusia. Bukan itu soalnya. Ada ajaran agama yang harus kita pertimbangkan, yang kita harus lalui gitu ya. Jadi tidak bisa hanya semangat saja, tidak bisa. Dan banyak sekali hanya semangat tanpa ilmu, tanpa akhlak, itu malah merusak, lebih banyak merusak daripada membangunnya. Baik. Jamaah sekalian rahimakumullah, sama kasusnya ketika Nabi mau menggunakan gudang kekayaan Ka'bah. Kan orang banyak yang berinfak di Ka'bah, bernazar di Ka'bah. Uangnya banyak, ada emas, ada perak, ada banyak lah. Itu disimpan saja. Nabi mau menggunakan dana itu untuk kaum muslimin, khawatir nanti salah paham. Abu Bakar mau menggunakan, khawatir salah paham. Nah Sayyidina Umar mau menggunakan ya juga khawatir salah paham ya, artinya khawatir ada reaksi, padahal hukumnya boleh. Jadi uang Ka'bah digunakan untuk membangun Ka'bah, untuk kepentingan Ka'bah itu boleh ya, bukan didiamkan. Tapi itu semuanya dihindari, tidak dipaksakan karena situasi tidak kondusif gitu loh ya, situasinya belum kondusif. Nah itu penting kita punya wawasan yang luas seperti Nabi Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum. Baik. Berikutnya 8 sebelum akhir. Al-wafa bisyurut. Mohon perhatian. Al-wafa bisyurut. Memenuhi syarat.
dengan pihak-pihak yang terkait. Karena Nabi bersabda, hadis Turmudi dan lainnya, hadis sahih, wal muslimuna ala surutihim. Orang muslim itu berada di atas syarat mereka. Jadi muslim harus memenuhi syarat, punya akhlak wafa, tidak boleh punya akhlak khianat. Sudah sepakat ya sudah, harus diperhatikan itu. Ya kalau kita misalkan pinjam tempat untuk pengajian, terus izinnya itu hanya izin Ustadz Fulan. Siapa Ustadz? Aku harus tahu. Oh nggih, Ustadz Fulan. Oh ya wis, aku setuju. Jadi yang disetujui cuma Ustadz Fulan. Ustadz yang lain harus dimintakan izin lagi, diberitahu. Ini enggak, tiba-tiba mengundang Ustadz lain tanpa minta izin lagi. Lah itu pasti kira-kira yang punya tempat punya perasaan, iya punya perasaan negatif kepada kita. Karena kita menyalahi janji. Gitu ya. Begitu pula yang lain tentang tema. Ya. Kalau sudah ada ketentuan temanya ini, ya judulnya ini, ya sudah jangan dirubah, jangan di yang lain gitu. Jadi apa syaratnya? Terus yang hadir siapa saja? Berusaha kita penuhi sebisa mungkin supaya hubungan tetap terjaga. Begitu pula nanti izin Pak Haji, saya pengajian ya sebulan sekali lah. Yes ya, sebulan sekali. Lama kelamaan karena maju, artinya jamaahnya banyak, akhirnya berdasarkan keinginan jamaah ditambahi 2 kali, 3 kali, enggak ngomong lagi padahal syarat awal masih sekali gitu loh. Kan harus ada perubahan syarat. Nah, yang begini ini harus diperhatikan. Jangan sampai karena sudah wes paling setuju, kan kita sudah lama sama beliau. Jangan begitu. Saya harus menghormati yang punya tempat. Itu sudah contoh ya. Itu sekedar contoh. Terakhir, syukrul ma'ruf li sahibihi. Berterima kasih atas kebaikan orang yang sudah membantu. Orang yang sudah berbuat baik. Kita harus ada ucapan terima kasih dan sikap terima kasih. Ada ucapan terima kasih, ada sikap terima kasih. Kalau sampean dikasih orang ini makanan, oh terima kasih, itu ucapan terima kasih. Tapi marono sampean buang, ketok wonge, kurang ajar dinait, cari terima kasih di gua, misalnya ya. Sikapnya tidak terima kasih. Habis loh, kalau dibuang kan sudah menjadi milik saya. Loh, ya jangan begitu, ya. Apalagi kalau kamu memang nggak suka, jangan di depan mata saya, loh kan gitu. Jadi kita ini harus berterima kasih betul antara lesan dan sikap kepada orang yang berjasa. La yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak bisa bersyukur kepada Allah orang yang belum bisa bersyukur kepada orang. Ingat, kita nggak termasuk orang yang syakirin kalau belum bisa bersyukur kepada orang. Kalau kita punya akhlak yang luar biasa ini, semua hubungan akan baik. Apalagi kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Orang akan senang, ditambahi lagi kita. Dia akan menambahi kebaikannya. Nah inilah kira-kira 9 langkah untuk membangun. Ya, ada lagi yang ke-10 ya memberi hadiah, sering memberi hadiah. Tahadu, tahabu. Jadi 10 langkah membangun hubungan baik dan merawatnya. Ya, demikian. Ada pertanyaan monggo? Kalau ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Insya Allah jelas nggih. Jadi kita anggap saja 10 langkah membangun dan merawat hubungan baik. Ini kepada siapapun. Ilmu ini manfaat luas kepada antara suami istri, kepada mertua, kepada tetangga, kepada keluarga besar, kepada sesama pengurus masjid, kepada jamaah, kepada orang lain, kepada lawan sekalipun. Kepada lawan sekalipun. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, jadi kita harus banyak belajar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Nah, terakhir saya numpang pengumuman karena banyak yang belum kenal, yang sudah kenal alhamdulillah.
Kami dari Malang ada pesantren Al-Um. Silahkan, masih ada kuota kalau mau masukkan anaknya di SMP atau di SMA Aliyah. Juga di AMQ, Akademi Muallim Al-Quran. Akademi Muallim Quran itu mencetak guru-guru Al-Quran yang berkompeten dan bersertifikat. Ini untuk putra-putri hanya 2 tahun. Umur minimal lulusan SMA, maksimal tidak ada batasnya. Yang penting dia semangat untuk menjadi guru Al-Quran. Ya, kemudian ada MAA, Mahat Ali Al-A'imah, ada 5 prodi, monggo ya, ada 5 prodi, 4 nginep, sama mondok namanya. Hanya 1 aja yang tidak nginep. Itu lulusan SMA ke atas, boleh S1, S2 mondok boleh. Dan faktanya demikian, S1, S2 mondok di Mahat Ali kita. Lah untuk yang pulang pergi itu namanya diploma tauhid dan ruqyah. Hanya tiap Senin jam 7 pagi sampai zuhur. Tiap Senin saja. Yang dikaji hanya tauhid, akhlak dan ruqyah. Bagi yang tidak mau ruqyah enggak apa-apa, tauhid akhlak saja. Ya, cuma 2 jam berarti. Itu monggo, itu sampai 4 semester. Sangat besar manfaatnya. Prakteknya banyak, ya dosen, ya dokter, ya pengusaha, pensiunan, ya anak muda. Itu yang masuk di diploma ini. Baik, jamaah rahimakumullah, jazakumullah khairan katsira atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratin mustaqim. Hafidhanallahu wa iyyakum bi hidayatihi wa bi aunihi wa bi islamihi qiyaman wa qu'udan wa ala junubina, Allahumma amin. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.